di rambut yang basah kalau pakai clipper itu ya supaya awet blade-nya. Oke teman-teman, jadi kali ini gue lagi main di barbershopnya teman gue. Nah kebetulan Doi udah ada di sini. Nah karena gue main kesini, otomatis gue harus nyukurin dia dan langkah-langkah gue nyukur harus gue share ke kalian. Nah mau tahu siapa dia dan mau tahu kayak gimana hasilnya? Tapi sebelumnya kayaknya gue kenalin dulu deh siapa dia. Mas, bilang dong, Anda siapa? Halo, gue dari Berkat Barbershop. Nama gue Ajit. Mungkin gue udah lama kenal sama Dedi ya. Wow, Ini salah satu senior juga. bukan. Kalau senior itu udah tua, jangan bilang senior dong. Oh, nggak mau dibilang tua ya? Oh ya udah nggak apa-apa. Oh, Oke. oke gitu aja. Gimana keseruannya? Lihat aja ya. Nah jadi lo simak video ini and let's go. Oke teman-teman, langsung aja lah ya. Jadi langsung aja gue ceritain kayak gimana langkah-langkah atau step by step gue nyukurin Azid, si pemilik Berkat Barbershop. Oke, jadi rencananya kali ini bagian samping sama belakangnya mau gue buat taper dan bagian atasnya gue buat natural flow. Oke, dan langkah pertama adalah gue basahin dulu nih rambut bagian atasnya. Rambut bagian atasnya nggak pengen gue potong terlalu banyak, artinya nggak akan gue terlalu pendekin. Langsung aja gue blending pakai teknik blending pakai sisir dan gunting teman-teman. Jadi gue blending kayak gitu, gue tarik ke belakang dulu sedikit dan sekarang gue tarik ke sisi kiri. Artinya ini bolak-balik sama aja, tergantung arah nyisirnya atau ya tergantung posisi lo berdirinya lagi di sebelah mana atau di sisi sebelah mana. Intinya ditarik ke kiri dan nanti dibalas ditarik ke kanan. Nah kayak gini contohnya. Jadi setelah gue blending ke arah kiri dan sekarang gue blending ke arah kanan. Supaya apa? Supaya sama panjang kanan dan kiri. Nah gitu teman-teman. Jadi jangan lo blending hanya satu arah ya. Jadi kalau blendingnya cuma satu arah biasanya panjang sebelah. Walaupun lo nyisirnya ke arah ke satu arah maksudnya. Jadi tetap lo harus sisir atau lo harus blending ke dua arah, artinya ke kiri semua dan ke kanan semua terus di blending. Nah kayak gitu kira-kira caranya supaya blendingan rambut bagian atasnya sama panjang. Jadi itu cara gua supaya rambut kiri dan kanan presisi, simetris sama panjang tapi tetap bervolume, bertekstur maksudnya. Tentunya kalau bertekstur ya lebih gampang dibuat volumenya. Nah setelah udah gue gunting blending rambut bagian atasnya, tentunya langsung gue keringin ini tujuannya untuk supaya gue tahu arah nyisirnya kemana, karakter rambut aslinya kayak gimana, dan terakhir adalah supaya lebih mudah waktu gunain clippernya. Terus ya tentunya di rambut yang basah kalau pakai clipper itu ya supaya awet blade-nya. Jadi gitu ya teman-teman. Salah satu cara gua motong rambut pakai clipper itu ya gua keringin dulu supaya lebih gampang tentunya. Jadi rambutnya nggak lengket-lengket ke kulit, jadi lebih gampang dibersihin. Terus salah satunya supaya blade-nya juga awet, jadi nggak gampang karatan atau nggak gampang tumpul. Ya kayak gitu kira-kira. Nah yang menarik kali ini adalah gue pakai alatnya alat Ajit juga. Jadi agak atau ada sedikit perbedaan. Jadi gue butuh beradaptasi dulu untuk menyesuaikan. Gue kan pakai alat dia gitu. Oke, gue pakai alatnya Ajit dan kali ini gue pakai guard nomor 4 teman-teman. Jadi gue mulai dengan guard nomor 4 sebagai baseline buat potongan samping dan belakangnya. Nah itu jadi dasar nanti biar ada gradasi di bagian samping dan belakang.
Dan next, kali ini gue pakai guard nomor 2 hanya di bagian samping sama belakang aja. Oke, jadi nomor 2-nya ini nggak merata ya. Jadi pertama pakai nomor 4, langsung lompat pakai nomor 2. Tujuannya karena gue pengen buat gradasi di bagian samping dan belakangnya. Oke ya, pokoknya mau buat taper deh. Jadi ada gradasi di bagian samping dan belakang. Barangkali salah satu dari kalian penonton video ini ada yang mengenal Ajit atau bisa jadi customernya dia, atau kawan dia kenal sama dia, boleh dong tulisin di komentar. Lo tuh kawannya, customernya atau apanya. Boleh juga kasih informasinya barbershopnya itu di mana. Pokoknya nanti gua kasih juga deh Bearcat ini, Bearcat Barbershop ini lokasinya di mana, dan inilah ownernya. Jadi inilah pemilik barbershop tersebut. Oke, next tadi setelah pakai nomor 2 dan lanjut gue buat guideline di bagian belakang pakai no guard ya teman-teman. Jadi pakai ukuran 0 ya, nggak pakai guard. Dan lanjut guard nomor 1 leveringnya close. Pokoknya buat garis dulu. Pertama gue buat garis guideline atau garis pandu. Nah kali ini gue buat middle line atau garis tengah. Jadi ada 2 garis di situ, garis pandu dan garis tengah. Dan langsung gue ilangin garis tengahnya karena gue buatnya pakai levering close, berarti ngilanginnya pakai levering open. Paham ya? Jadi kayak gitu teman-teman. Jadi cara gue buat gradasi itu adalah buat garis, ilangin garis. Oke, ngilangin middle line pakai guard nomor 1 karena buatnya tadi pakai guard nomor 1 juga, tinggal mainin levernya open dan close. Buatnya pakai close, ngilanginnya pakai open. Dan sekarang ngilangin guideline atau garis pandu yang pertama tadi. Tentu ngilanginnya pakai levering open. Dan tambahan sedikit untuk menghaluskannya, ini penting banget, gue pakai guard nomor setengah 0,5 ya, guard nomor setengah supaya lebih halus lagi. Jadi kalau ada yang ketinggalan tinggal gue halusin pakai guard nomor setengah tadi teman-teman. Jadi kayak gitu, simple dan sederhana. Buat garis, ilangin garis. Tentunya sama langkah-langkahnya kayak tadi gue buat gradasi di bagian belakang. Nah kali ini gue juga buat gradasi di bagian samping, khususnya di area cambang. Jadi tetap gue mulai pakai guard nomor 1. Pertama buat garis dulu pakai levering close, sekarang ngilangin pakai levering open. Kayak gitu langkah-langkahnya. Supaya gradasi di bagian samping dan belakang, karena kali ini potongannya akan gue buat taper di bagian samping dan belakangnya teman-teman. Jadi jangan lupa buat kalian yang domisilinya di sekitaran Cilengsi, ada Bearcat Barbershop di mana ya? Jadi kalau lo tahu jalan alternatif Cibubur yang ke arah Cilengsi kan ada flyover. Nah di situ pasti lo lihat ada rumah makan nasi Padang Istana Raja Kapau. Nah itu ada di seberangnya. Nah di situ ada pertigaan, jadi lo harus masuk jalan itu dan nanti ada di sebelah kiri. Pokoknya nggak jauh dari pertigaan itu. Pokoknya nanti detailnya gue taruh di description box ya, mapsnya. Jadi kalau lo pengen nyobain cukur di sini atau pengen ketemu Ajitnya langsung, bisa langsung ke Bearcat Barbershop. Oke teman-teman, jadi selain tadi langkah-langkahnya, gue pengen jelasin dari bentuk kepala dan bentuk wajah ya. Jadi si Ajit ini bentuk wajahnya yang bulat, ya postur tubuhnya besar. Artinya untuk gaya rambut dengan tipikal bentuk wajah tersebut, yang penting bagian sampingnya itu tampak flat ya teman-teman ya, jadi rata. Jadi kalau Ajit ngaca itu
bagian sampingnya yang di atas telinga itu rata. Kenapa harus rata? Karena supaya tidak mempertegas kesan bulatnya. Jadi kayak gitu teman-teman. Jadi biar nggak tambah bulat bentuk wajahnya. Jadi gue buat flat kalau si Ajit ini ngaca ya. Jadi kalau tampak depan ya, kira-kira kayak gitu untuk ngakalin bentuk wajah yang bulat. Jadi buat lo yang punya tipikal atau bentuk wajah seperti ini, atau mungkin badannya, postur tubuhnya gempal, tidak harus taper juga, nggak harus setipis ini juga, atau nggak harus sehabis. Lo bisa buat habis, bisa buat enggak. Yang penting pas tampak belakangnya itu flat teman-teman. Jadi kayak gitu untuk supaya tidak mempertegas bentuk wajahmu yang bulat. Oke? Tadi bagian outline-nya udah dibentuk ya. Jadi outline-nya udah dibentuk, bagian pinggir-pinggirnya pakai trimmernya. Trimmernya pun trimmernya Ajit, pokoknya full. Alat yang gue pakai ini adalah alatnya Ajit. Jadi tadi pertamanya pakai clipper Kime, dan sekarang pakai Wall. Tapi serinya kayaknya gue belum terlalu paham seriesnya apa. Mungkin ada yang tahu itu clipper apa. Kebetulan gue nggak merhatiin, main pakai aja. Jadi bagian samping belakang udah pendek, tinggal gue tipisin rambut bagian atasnya pakai gunting sasak. Bukan. Gue sasak pakai gunting penipis. Nah, jadi mana sih yang bener? Kalau lo biasanya nyebutnya kayak gimana nih? Jadi kalau lagi nipisin rambut ini, kan gue nyebutnya gunting sasak nih. Berarti gue sasak pakai gunting sasak, atau gue tipisin pakai gunting sasak. Nah, kalian yang tukang cukur nyebutnya kayak gimana nih kalau kayak gini? Lo biasa sebut gunting ini gunting apa? Coba dong kasih komentar. Barangkali ada sebutan lain. Ya, gue tahu ada sebutan lain, blending shears, thinning scissors, gunting sasak, gunting penipis. Mungkin ada yang menyebut, atau ada penyebutan, atau ada istilah lain mungkin untuk sebagai pengetahuan kita bersama. Jadi jangan ragu, tulisin aja di kolom komentar. Oke teman-teman, jadi sudah selesai gue motongnya. Ajit, owner dari Bearcut Barbershop. Jadi bagian samping dan belakangnya dibuat taper dan flat, tampak rata untuk bagian depannya. Kenapa? Supaya tidak tampak lebih bulat bentuk wajahnya. Dan tentunya rambut bagian atasnya nanti akan di styling natural flow. Nah, jadi gaya rambut natural flow ini adalah gaya rambut yang tatanannya atau sisirannya ngikutin alur naturalnya teman-teman. Jadi kayak gitu. Tinggal tacap-tacap sedikit lagi, sentuhan-sentuhan terakhir. Gue kerok outline-nya supaya lebih tegas dan lebih rapi. Tentunya inilah poin, atau kalau bisa disebut inilah sebagai frame atau bingkai dari hasil cukuran kita teman-teman. Jadi kalau kita buat outline itu ya mesti tegas dan rapi ya. Dan ya udah, tinggal gue aplikasikan hair powder dari apa ya, lupa gue mereknya apa tadi, botolnya merah gitu. Namanya apa ya, merek powdernya kayaknya nggak asing, tapi gue nggak perhatiin nama merek nama merek powdernya tadi. Jadi ya stylingnya pakai hair powder, dan tinggal gue styling. Akan gue kasih sedikit pomade ya, tapi ini hanya sedikit karena gue lihat kalau cuman pakai powder aja itu kering banget teman-teman. Jadi gue kasih sedikit pomade. Nah, ini sedikit banget gue aplikasikan pomade supaya tidak terlalu kering karena rambutnya tampak kering dan ada highlightnya. Jadi gue berinisiatif stylingnya gue kasih pomade sedikit. Oke, udahlah gitu aja. Pokoknya langkah-langkahnya kayak gitu tadi. Kalau memang kurang paham, tulisin aja pertanyaan kalian di kolom komentar. Jadi, gue Dedi pakai Y, bukan pakai I. Pamit. Sampai jumpa di video-video gue selanjutnya. Mohon maaf kalau memang ada kata-kata gue yang selain itu, and bye.
Nah, oke teman-teman. Jadi selesai sudah gue potongin Azid, kawan gue, si pemilik Berkat Barbershop yang kayak gini hasilnya. Jadi bagian samping sama belakangnya gue taper. Nah, bagian atasnya gue buat natural flow. Jadi kayak gitu teman-teman. Jadi model ini cocok buat lo yang berbadan berpostur seperti bos-bos kayak teman gue kayak ini ya nggak. Jadi buat lo yang bentuk wajahnya bulat, berbadan gempal, lo bisa cobain gaya rambut ini. Oh iya, jadi gue pengen kasih tahu ke kalian bahwa Berkat ini posisinya atau lokasinya ada di BPM Jalan Cikuda. Pokoknya nanti detailnya gue taruh di description box. Oke, gitu aja ya. Gue Dedi pakai I bukan pakai I, pamit. Sampai jumpa di video-video gue selanjutnya. Gue udah pamit, lo pamit juga dong. Oke, sampai jumpa. Thank you buat Mas Dedi. Belum, jangan lupa biar kayak youtuber. Jangan lupa subscribe, like, and comment, and share. Biar makin maju ya channel Mas Dedi. Bye.